Enggak. Bisa disangkal. Si kalistenik ini nggak cuman jadi sebuah tren yang musiman aja. Pengen unlock pull up atau chin up-nya. Halo. Kalistenik itu akan dicabut deh. Gerakan apa pertama-tama Cin kalau misalkan mau mulai latihan chin up? Chin up. Iya ada itu di bagian-bagian itu kan sebenarnya. Inverted row. Inverted row. Jadi itu adalah gerakan pertama yang sebaiknya dilatih bahkan sebelum belajar dead hang. Ya. Kenapa? Karena dead hang itu kan gelantungan ya. Gelantungan yang mana kaki kita udah nggak kena lantai gitu. Jadi akhirnya tumpuan ke tangannya pun jadi lebih banyak dibandingkan kalau inverted row kita bisa secara bertahap memberikan tekanan atau challenge ke telapak tangan kita juga supaya dia mau beradaptasi, nggak tiba-tiba langsung megang bar gitu. Yang mana kalau misalkan orang yang belum punya kapalan megang bar pasti sakitnya luar biasa. Oke, paling itu sih dari aku. Yang kedua, biar Coach Imel aja yang jelasin. Ntar dulu. Kamu dulu menyemangati aku gimana caranya biar aku terus. Kan pasti aku kan orangnya walaupun pasrahan mulut ngeluh terus. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan nggak hanya untuk perempuan ya, ini juga untuk laki-laki bisa. Yang bikin biasanya dia nyerah duluan adalah karena kita memberikan tantangan yang terlalu berat. Buat dia. Misalkan dia belum bisa dead hang, kita kasih dead hang, kita paksa harusnya bisa kok gitu. Makanya kenapa kita sebagai pelatih pun harus nyari tahu kemampuannya dia saat itu di mana. Ya udah kita meet them halfway, di tengah-tengah lah. Misalkan di mana dia memang misalnya dia baru bisa inverted row, ya jangan kita kasih band assisted chin up langsung gitu. Inverted row aja dulu. Jadi dengan adanya tahapan-tahapan tersebut dia akan ngerasa small win. Ya kan? Oh, inverted row udah bisa 12 nih coach. Oke, kita coba majuin satu langkah lagi kakinya ke depan. Itu kan small win kan? Yang mana kalau misalkan terus-terusan terjadi secara konsisten, ya lama-lama bisa chin up. Iya, betul. Ya enggak? Jadi memang harus kita cari tahu dulu di mana posisinya dia saat itu. Ya udah kita temuin di situ. Jadi pelan-pelan kita bantu dia agar progres ya. Yes. Sampai nantinya tanpa mereka sadari akhirnya sedikit lagi sampai unlock ke chin up. Karena biasanya bikin orang benci sama gerakan adalah karena gerakan itu sakit. Gerakan itu nggak ngerasa ada progresnya sama sekali gitu. Di situ aja. Itu orang lama-lama akan sebel sama gerakan tersebut. Betul. Jadi nggak mau lagi gak ya. Mau lagi. Padahal sebenarnya tujuan awalnya mereka pengen. Betul. Ada tambahan dari Coach Imel? Silakan kalau Imel mau nambah. Enggak sih. What he said. Curang. Tapi enggak, sebenarnya juga perempuan ataupun laki-laki menurut aku juga sama seperti kata Coach Ofra. Aku selalu merasa ini mungkin belief aku aja ya. Aku suka merasa kalau kita tuh suka dan when I say kita tuh maksudnya perempuan ya, kita suka cukup jahat sama diri kita sendiri gitu. Jadi ketika semua orang di sekitar kita mengatakan kamu bisa, tapi kalau ke diri sendiri aku bilang kita ragu, lebih denger kata-kata itu, kata-kata diri kita ya, bahwa aku nggak bisa nih gitu. Self doubtnya lebih keras suara dibandingkan orang di sekeliling kita. Iya, bilang gitu. kita Jadi, bisa. Dari sisi mungkin kalau dari sisi technical sebagai coach seperti itu, tapi aku selalu mengingat bahwa ada dari sisi mentalnya, di mana sebagai coach tugas aku salah satunya adalah untuk mendampingi dan menjadi pengganti si suara bahwa yang dengerin aku, kamu bisa gitu. Establish trust atau menumbuhkan rasa percaya dari klien ke aku, sehingga kalau aku bilang kamu bisa, dia langsung enggak nih, coach gue bilang aku bisa, jadi aku bisa gitu. Itu menurut aku sangat berpengaruh banget gitu, dan dibikin fun. Kadang-kadang kayak benar. Kayak apa ya, kadang suka ngeliat kayak kalau nggak bisa suka dimarahin. Kenapa dimarahin gitu kan? Ini bukan kayak nilai yang sekolah yang fail lulus gitu. Kalau misalnya emang nggak berhasil nih, ya udah nggak apa-apa. It's okay, evaluasi apa yang bisa diperbaiki, and then we try again. It's as simple as that gitu. Jadi mereka nggak yang takut untuk melangkah, nggak takut untuk gagal, nggak takut untuk coba lagi gitu. Jangan dibikin pressure kali ya. Karena kan terkadang mungkin kalau latihannya bareng-bareng, yang itu udah bisa tapi dianya baru memulai, ya itu dia. Nah itu satu lagi sih, kadang-kadang suka membandingkan sama orang lain. Itu dia ya. Itu juga. Itu balik lagi harus dari diri kitanya ya. Bagaimana kita, ya udahlah, justru jadikan motivasi dia aja bisa,
kenapa kita Aku enggak? yes. Ya betul. I like that. Ya, gitu tipsnya ya. Jadi buat apa nih, teman-teman di sana yang pengen latihan, sekali lagi bukan dari dead hang ya. Dari inverted row. Oke, dari inverted row bagus. Ya, dari inverted Terus row. juga harus diperhatikan bahwa mungkin cara belajar awalnya ya untuk teman-teman yang laki-laki sama perempuan pasti berbeda. Karena dari secara natural pun laki-laki itu sudah lebih banyak masa otot di upper body-nya dibandingkan perempuan. Jadi starting point-nya misalkan perempuan 20%, misal 20 ya. 20 angka 20 nilainya 20. Kalau misalkan laki-laki mungkin 60, 70 gitu. Makanya kenapa laki-laki tanpa harus latihan tiba-tiba bisa push up di lantai, tiba-tiba baru gelantungan langsung tarik naik gitu. Tapi kalau untuk perempuan belum tentu gitu. Oke, berarti Makanya itu emang bener ya, ternyata kan emang aku dengar tuh kalau wanita itu memang lebih kuat genetically di lower body. Lower body bukan lebih kuat, tapi Atau gimana? sama lah. Kalau lower body sama. Sama. Cuman kalau upper body-nya memang laki-laki. Di bawahnya Di kalau upper bawahnya. body. Jadi perempuan di bawahnya laki-laki. Ya. Jadi makanya mungkin ketika laki-laki sudah bisa chin up tidak bisa dibandingkan dengan perempuan. Belajarnya tuh udah ibarat kata laki-laki tuh udah colong start dikit gitu kali ya. Starting pointnya berbeda jadi. Makanya nggak bisa. Makanya kalau kita lihat progresnya juga kan kita kalau ngeliat progres dari persentase ya. 10% dari 70 sama 10% dari 20 beda gitu. Iya, betul. Sama-sama 10% padahal. Ya, jadi makanya kenapa sebagai coach pun kita harus tahu apa yang harus dilakukan ketika klien kita memang misalnya perempuan gitu ya. Misalnya belum bisa chin up, harus tahu regresinya apa gitu. Jadi nggak tiba-tiba kita kasih harus bisa kok. Kemarin klienku yang satu lagi yang laki-laki langsung bisa gitu misalkan. Jangan disamakan. Karena starting pointnya berbeda. Oke, berarti udah dapat lagi tuh tips dari Coach Ofra dan Coach Mimel bagaimana biar perempuan-perempuan di sana, yuk kita jangan ragu-ragu lagi untuk latihan kalistenik. Yes. Kepoin Instagramnya beliau, mereka berdua. Sering update dong. Harus rajin ngepost kamu. Tapi bener, maksudnya aku tuh kalau ngelihat postingannya Coach Mimel sama Coach Ofra yang lagi latihan bareng itu, kapan ya ampun mau latihan bareng tapi kok tiba-tiba udah hari Minggu aja udah mulai gini, pengen banget nyempetin. Coba semoga aku bisa ya beneran. Amin. Oke, sekarang aku pengen tahu dari masing-masing sebelum kita ini apa namanya sedikit nanti games lucu-lucuan lah. Enggak cuman itu doang. Melihat apakah ternyata walaupun kalian sering bersama-sama, apakah taste-nya sama atau beda? Ya nggak sih? Pertanyaan serius yang terakhir. Goals jangka pendek dan jangka panjang masing-masing dari Coach Ofra dan Coach Mimel dari segi karir. Kamu dulu aja, udah megang. Nah lo, jangka pendek dulu, jangka panjang baru gantian Coach Mimel. Jangka pendek ya. Kalau misalkan jangka pendek sih sebenarnya lebih kayak mau mencari coach-coach lain yang memang bisa melanjutkan lah. Ya. Karena balik lagi yang paling susah kan meneruskan sebenarnya kan. Regenerasi itu susah. Jangankan di apa namanya di karir sebagai coach gitu. Di komunitas pun kayak gitu. Jadi kayak komunitas kalistenik biasanya tuh banyak yang mati gara-gara nggak ada yang meneruskan. Iya betul. Nah jadi PR-ku yang paling gede rasanya saat ini adalah mencari orang-orang yang bisa meneruskan baik di kalistenik itu sendiri sebagai di komunitasnya gitu ya, ataupun ya di coachingnya. Makanya kenapa aku bikin satu tim yang namanya Inverted Monkey kan. Nah untuk coaching timnya memang ya mencari coach-coach baru lah sebenarnya. Menjadi betul. Nanti regenerasinya. Itu ya Coach Ofra dan Coach Mimel ya. Betul sekali. Oke, itu jangka pendek. Sekarang jangka panjangnya. Jangka panjangnya masih sama seperti yang sebelumnya. Pengen kalistenik ini. Itu sih amin. Pensiun kaya amin. Enggak sih. Kayaknya aku nggak pengen pensiun sih. Pengen kerja terus. Jadi untuk jangka panjangnya sebenarnya masih sama. Pengen terus ngembangin si kalistenik ini lebih jauh lagi. Pengen semua gym ada kelas kalisteniknya, pengen coach-coach kalistenik juga semakin banyak, baik dari laki-laki maupun yang perempuan terutama. Kemudian juga edukasinya semakin berkembang dan semakin merata juga, dan komunitasnya juga semakin besar. Pasti itu sih. Iya. Karena aku dengar misalnya kita ada area tertentu kayak seperti ini Taman Panglima Polim, ada area misalnya taman di mana bisa dijadikan taman kalistenik. Kita dari aksi akan dengan senang hati membantu. Betul. Tapi pastikan dulu
gampang mendapat izinnya karena paling susah sebenarnya izinnya. Kalau kayak kita di Taman Pangpol ini enaknya adalah karena kita punya akses ke RT dan RW-nya. Jadi minta izinnya lebih mudah. Jadi misalnya nanti teman-teman yang ada akses punya space terus dapat izin, tinggal bisa kontak aksi. Kita bisa bantu dari dananya. Karena perizinan juga bisa kalau memang butuh surat menyuratnya kita bisa kasih. Ya, itu kan bisa salah satu cara buat agar komunitasnya makin banyak. Betul. Ya. Oke. Sekarang Coach Mimel boleh Bedanya apa sih, di-share jangka pendek sama jangka panjang? Pendek yang short. yang less than mungkin 2 years dalam 1 sampai 2 tahun ke depan ini yang ingin dicapai Oke, dalam hal kalisteniknya ya? Ya. Oke. Dan karir. karir boleh lah apapun lah atau tujuan hidup lah boleh lah kita Kenapa ngomong karirnya kayak karir gitu? Ada apa, Ofra? Ada apa? Kalau aku mungkin berbagi sedikit visi aku ya dalam hal kalistenik ini. Kenapa juga aku masih bersedia nempelin bapak ini? Karena masih pengen lihat lebih banyak praktisi kalistenik perempuan di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngomong di Jakarta udah lumayan banyak banget. Jadi mungkin salah satu goal jangka panjang aku bisa ke daerah-daerah sih, gitu. Yang sebenarnya menurut aku mereka ketertarikan ada, tapi I think karena jangkauannya lebih jauh, aku juga kalau di sini kan kayak udah mulai networknya misalnya ke komunitas, ke studio, ke gym, apa yang emang ada kelas-kelas kalistenik khusus perempuannya di bilangan Jakarta atau Jabodetabek mungkin lebih bisa terjangkau. Cuman kalau di kota-kota di luar Jakarta atau mungkin di luar Pulau Jawa masih sulit gitu, karena masih juga banyak ya. Tapi seiring dengan perkembangan industri kebugaran di Indonesia ya semoga masih bisa. Tapi ya itu adalah goal jangka panjang aku. Sejalan dengan itu juga adalah karena ternyata banyak juga yang tertarik tapi inginnya berlatih sama coach yang perempuan gitu. Ya, jadi salah satu PR aku juga adalah untuk adanya regenerasi pun atau menyemangati. Kadang-kadang kan kayak ya udah deh aku nyoba ngambil ACT tapi aku nggak mau ngajar gitu. Misalnya contohnya kayak si Sasha tadi, padahal sebenarnya potensinya ada banget. Sasha coba ya kamu nanti tolong diedit, di crop bang, aku nanti kita kirim ke Sasha. Sudah ada testina loh yang mengatakan kamu cocok jadi coach. Terus jadi buat aku ya two birds one stone-nya, atau apa sih bahasa Indonesianya? Sekali lempar. Enggak, yang berenang pulau. Pulau terlampau. Nah itu what he said. Dengan meningkatnya jumlah praktisi perempuan kalistenik di Indonesia, insya Allah meningkat juga jumlah coach perempuan kalistenik di Indonesia. Dan juga meningkat juga jumlah atlet perempuan kalistenik di Indonesia yang bisa ikutan kompetisi-kompetisi dan bertambah juga jumlah klien ya. Amin ya Allah. Kenapa sih? Emang masih terima? Dia nggak mau banget liat aku nganggur gitu, kayak kok banyak kerjaan kamu kayak nonton episode Kaiju number 8 gitu. Ya aminin aja ya, aminin. Masih terima berarti ya klien ya? Ofra. Kalau Coach Ofra kayaknya udah nggak terima nih. Mungkin Ya, Coach Mimel kebetulan dia jadi saya minta tolong jadi filter saya. Kadang-kadang nggak gini, kalau sebagai coach aku kadang-kadang masih bukan kesulitan tapi masih perlu diingatkan kapan workload melebihi kemampuan atau kapasitas aku dan kapan sebenarnya aku masih bisa nambah. Gitu. Kadang-kadang kan hidup juga nggak selalu stagnan ya, hidup juga ada naik turunnya. Kadang-kadang aku kayak gini nih, yakin, oh ya deh jangan deh gitu, lagi banyak ina itu. And I guess segitu hubungan dinamis antara saya dan beliau ini adalah ya kita saling ingetin gitu loh, kayak kok aku asam lambung ya, mungkin kau stres gitu, mungkin gitu ya, mungkin lagi kurang istirahat. Tapi seneng gitu loh punya partner yang bisa sharing, maksudnya kan kayak gitu-gitu ada lagi bingung pasti nanyanya sama ini, karena kan udah tahu kali ya historik each other gitu kan. Coba ya, kalau kadang-kadang tetap pengen gitu sih, tentu. apa ya? Cuman ya love and hate relationship gitu. Oke lah.
Pegang. Kalau Oke. kalau dipisah kan juga pasti nggak mau dong. Pasti ini kenapa tumben dipisah gitu kan? Pasti yang lain juga bertanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak lagi kalistenik nggak ada Coach Mimel gitu kan? Itu pasti kan bertanya-tanya Coach Mimel mana? Karena kalian Oh ya? Oh ya? karena udah satu paket. Udah pernah dicoba belum? Belum kan? Coba Coba nanti. aja. Oke, dah. Games gitu. Games. Oke, apa Ini ini gamesnya games? lucu-lucuan aja. Jadi sebenarnya aku cuman pengen kalian aku kasih 2 kata, Oke. terus kalian pilih, tapi barengan. Susah dong. Ya kan maksud, aduh gimana ya? Aduh gimana? Gak Kayaknya- apa-apa. Iya ya. Bareng aja di sini. Ya udah, Jangan- ya barengan ya. Paling cuman 5 sampai 8 kata. Oke. Banyak juga. Harus itu ya, spontan ya. Oke. Jadi begitu aku berhenti langsung ngomong. Oke. Push or pull? Cool. Oh, Oh sama. Oke, kenapa sih? Nggak Pull? apa-apa. kalau saya ketua aliansi bahu sengklek Indonesia. Enggak ada yang mau canda. Enggak. Oke, next. Abs or glutes? Glutes. Glutes. Tumben. Tumben. Aku kaget. jangan bilang latah nih. Enggak sih, cukup bareng. Tapi bener nggak sih kalau laki-laki itu katanya nggak suka kalau latihan leg day? Gimana sih? Ada yang bilang gitu loh. Enggak juga, tergantung sih Katanya sebenarnya. apa mungkin mereka kan memang secara physically kan karena tadi udah dibilang Karena punya- mungkin gini, mungkin kalau ini nggak selalu kayak gini ya, tapi Iya, ya. iya, coba. Mungkin karena kalau misalkan kaki kan nggak terlalu kelihatan kalau buka baju kan. Tapi Oh, kalau misalkan iya kan nggak mungkin abs, buka. bahu, Heeh. lebih show muscle lah. lebih terlihat ya ketika kaosnya dilepas. Aku gitu. suka leg day. Iya. Tapi ada juga yang begitu laki-laki apa aku aja ya mungkin pada saat ngelihat di gym kayaknya yang dilatih upper body-nya terus gitu. Leg day capek soalnya mungkin. Iya ya, karena mungkin kan muscle-nya Banyak. banyak. Tapi sebenarnya kalau misalkan memang tujuannya adalah pengen bagus all around ya harus dilatih tetap. Harus full body ya. Full body juga. Aku pernah bertanya sama beliau dulu, kenapa? Ini sebelum ini ya, maksudnya kan kalau misalnya kan kenapa sih nambah mulu nih squat sama deadliftnya apa bebannya gitu kan berat kaki pull up-nya nggak naik ya Oh, nggak iya, apa benar. harus bisa dua-duanya gitu. Kalau cewek kalau standarnya coach Mareto Ofra sih begitu ya. Nah, balik lagi kenapa anak-anak kalistenik banyak yang nggak ngelatih kaki karena untuk semakin besar kakinya, semakin Makin banyak berat massa ototnya, bebannya. semakin berat untuk gerakan-gerakan kalistenik ya pasti. Make sense. Karena kalistenik kan mayoritas menggunakan upper body kan Upper body. sebetulnya. Walaupun ada lower body-nya juga, tapi memang mayoritas yang dilatih adalah upper body-nya. Oke. Nah, dengan semakin berat kakinya ya Otomatis susah. bebannya makin berat Makin ketika berat. nanti latihan pull up atau yang lain-lain ya. Oke. gitu. Make sense? Oke. What's next? What's next? Pantai atau gunung? Pantai. Oh. Emang bener-bener udahlah kalian. Aku jadi pengen terus sampai nyari kalian tidak Sama. kompak. Pasti ada kok. Ada ya, bentar. Ini pasti sama nih. Masak atau makan? Makan. Kita nggak ada bisa masak. Masak mie aja nggak enak. Masak mie fales. Masak mie fales. Iya lagi aku pernah masak mie blenyek. Oke. Film nih ya. Oh ini pasti bisa beda nih. Bisa, Film. bisa. Film bisa banget beda. Oh ya udah deh. Karena taste ya. Horor or romance? Horor. Telat. Nggak dua-duanya lagi. Dia nggak dua-duanya. Oh enggak dua-duanya. Apa kartun? Tapi kalau disuruh pilih horor atau romance lebih horor sih. Oh lebih horor ya. Tapi nggak dua-duanya. Iya. Oke, terakhir ya. Ini udah ini banget ya. Apa nih? Udah tahu banget Kamu pasti ngapain aku. ngintip-ngintip? Iya, nggak bisa. Aduh. Ini aja deh tes dari color aja, black or white. Black. Salah dong nanyanya. Abis black or pink kan nggak mungkin. Sebetulnya black. Iya kan? Oh iya ya. Oh ya ulang. Bajunya udah Jadi black. jangan ada yang unsur black. Oke, coba yang lain apa? Warna lain ya. Oke. Tapi sebenarnya warna favorit kami beda. Oke. Jadi ya, kalau aku sih pakai hitam karena itu paling mudah. Jadi nggak harus kayak mencari dipasangkan dan dengan warna lain gitu. Iya. Black is just neutral gitu. Iya betul. Cuman kalau ditanya warna kesukaan, Aku tahu kamu apa?
Yellow. Bukan. Kenapa? Terus kenapa love-nya suka yellow? Enggak juga. Kenapa? Kamu kalau Kalau gitu. emot. Oh iya iya. Aku iya. kalau- Terus jangan-jangan kuning. kalau merah mainstream. Oh, iya, terlalu itu ya. Tapi memang warna kesukaanku merah. Oh, karena tapi kalau kasih heart yang merah STD banget. Makanya STD, oke. STD itu apa Standar. Kalau dia warna kesukaannya oranye. Oranye, oke. Orange. Nggak kelihatan kan? Iya ya nggak kelihatan dan jarang loh orang suka warna orange. Mm-mm. Apa aku aja yang belum nemuin kan? Jarang kali ya. Oke, terakhir. Oh, ada lagi ternyata nanti. Terakhir ya. Tapi ini bener-bener harus cepet Oke. gitu ya. Aku juga. Best dramatic pose. Ini soalnya agak panjang nanti jadi pasti tahu nih jawabannya. Oke. Calisthenics or strengthening? Calisthenics Calisthenics. sama aja. Sama aja. Calisthenics strength training. Iya, iya salah juga. Calisthenics strength training. Lalu gini aja. Atau- Enggak, satu lagi. Oh, iya, Oke. salah. Calisthenics or gym? Calisthenics. Calisthenics or gym? Calisthenics Calisthenics sama- gym. Ya udahlah dikat aja. Dah, nggak masuk kayaknya. Gak masuk. Nggak. Jadi kayak krik-krik gitu kan Iya. ya. Padahal udah ini banget Kalau naiknya. nggak misalnya kamu nanya liburan or latihan, dia akan jawab latihan, aku jawab liburan. Itu beda. Tuh, Coach Oprah lebih suka latihan dibanding liburan. Iya. Oh. Kalau bisa latihan kenapa harus liburan? Enggak ya? Tapi berarti kalau diajak liburan agak sulit ya? Enggak juga Enggak sih. juga. Kalau diajak liburan. Ya kan maunya latihan Kalau kan dulu. kadang-kadang kayak mau nggak mau ada namanya workation gitu kan iya, ya, workation. ya berkedok gitu. Tapi akan mencari yang pastinya bisa berlatih. Oke. Kalau beliau Oh, biasanya iya iya. Jadi dari bocoran. vacation. Mungkin dari nyari hotel pun enggak juga ya. Karena kan bisa dia Biasanya pertanyaannya gym terdekat bisa jalan berapa lama? jadi jalan. liburan pun harus latihan atau nge-gym kalau ada Coach Oprah. kalau jadwalnya emang jadwal latihan ya Oh, latihan. jadi Tapi nggak kalau ada- misalkan jadwalnya bukan jadwal latihan ya nggak usah. Berarti memang dalam seminggu udah strict walaupun di mana pasti harus latihan. Misalkan kita jadwal latihannya kan Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah kalau misalnya let's say lagi di luar kota di hari-hari tersebut ya kalau bisa latihan tetap. Ada cerita lucu boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Aku takut. Baru-baru ini kan beliau memberikan presentasi di sebuah perusahaan besar Ya. di bilangan Jakarta Utara gitu kan ya, tentang kebugaran, tentang produktivitas ya, meningkatkan produktivitas melalui kebugaran gitu. Dia mengatakan hal yang sama nih. Kalau misalnya jadwal latihan ya latihan gitu. Jadi kalau ada teman saya yang mengajak kayak, oh kita makan-makan yuk, kalau memang jadwal latihan, saya akan bilang nggak bisa. Kemudian ada nih yang berbisik di belakang saya, kasihan banget pasangannya. Masalah Ini harus aku pengen ini nih, Aku no pengen comment. ngomong lebih lanjut nih, Aku tapi no kan comment. iya, nanti jadi diajak ngomong lagi nanti nggak mau lagi, diajak collab lagi jadi nggak mau. Terima kasih. Terakhir pesan dari buat teman-teman yang nonton. Apa yang mau dipesankan Anything ya? maksudnya yang terkait dengan kebugaran kah, biar tetap sehat, Oke. tetap fit, apa? Kalau dari aku sih yang penting untuk latihan ya, untuk latihan itu nggak perlu yang harus ngotot, Ya. tapi yang penting ada terus. Jadi daripada kita terlalu intens tapi latihannya cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, ya mendingan seminggu 3 kali tapi tipis-tipis lah gitu. Ya, gitu aja. Oke, jadi tetap konsisten ya? Konsistensi akan tetap menang dibandingkan intensity. Oke, jadi udah di set seminggu konsisten 3 kali, walaupun dalam setiap sesinya cuma bisa ternyata hanya 20 menit, nggak Betul. apa-apa, nggak Jadi perlu sampai 1 jam. betul. Dan yang penting juga adalah untuk olahraga terutama ya, apalagi strength training gitu, jadwalkan. Karena kalau misalkan kita nggak jadwalin ya suka hilang gitu aja. Oke. Tapi kalau udah kita jadwalin, apalagi kita masukin ke Google Calendar gitu, mau nggak mau kan kelihatan terus kan. Oh hari ini latihan, hari ini latihan. Jadi kemungkinan untuk cancelnya pun jadi lebih sedikit. Oke. Even puasa nih gimana Coach? Ya. Puasa tetap ya? Puasa tetap. Nggak ada excuse ya? Tinggal diatur aja, baik dari intensitasnya ataupun waktu latihannya. Jadi lagi liburan, sekarang kan liburan sekolah nih anak-anak, tetap ya. Klien-klienku tetap latihan kok kalau misalkan lagi liburan pun. Cuman memang di-adjust supaya nggak mengganggu liburannya. Oke. Jangan sampai juga latihan kita malah latihan pola makan malah mengganggu liburannya gitu kan, kita nggak mau. Ya betul. Oke. Untuk Coach Mel. Kalau dari aku mungkin
Dan mungkin juga selain dari yang Coach Ofra bilang, mungkin kalau aku dari sisi sebagai perempuan yang memiliki banyak topi dalam hidup ya. Kan kita ada, kalau aku pribadi kan kayak jaga, ada anak-anak, ada orang tua, ada rumah yang harus diurus, ada apa itu. Jangan, maksud aku menyemangati bahwa berlatih itu adalah bagian dari kita jaga diri sendiri supaya kita bisa jagain orang lain gitu. Jangan sampai kita memprioritaskan orang lain, lupa sama diri sendiri gitu. Mengisi gelas kita supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kadang-kadang masih suka denger, lumayan sering malah masih suka denger percakapan kalau iya tapi aku ninggalin, misalnya kalau misalnya aku latihan, aku nggak enak sama anak-anak, aku ini, aku itu. Kalau kita nggak mengajarkan mereka bahwa badan mereka penting dengan kita mencontohkan, kan siapa yang akan mulai gitu. Kalau aku sih itu bahwa it's part of your self love gitu. So Yeay, stay fit. Terus semangat berlatih. Bagaimana kita bisa tetap menyempatkan waktu untuk berlatih di sela-sela kesibukan kita? Karena balik lagi nanti kalau kita ada efeknya kok dengan kita rajin latihan, bisa nanti menua dengan sehat, kemudian bisa kumpul sama keluarga, teman-teman tanpa ada keluhan apapun. Betul. Meminimalisir. Amin. Amin. Makasih banget buat Coach Ofra dan Coach Mimel. Ya ampun yang udah memulangkan waktu. Terima kasih kembali. Ini luar biasa loh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana, baik yang sudah berlatih, lagi mungkin jenuh-jenuhnya, ataupun yang belum berlatih. Yuk kita sama-sama motivasi diri buat bisa prioritasin waktu untuk berlatih yang nantinya ada efeknya, tentunya efek positif buat kita sendiri masing-masing. Latihan itu kan me time ya. Ya, latihan itu Sebetulnya me time. jadikan latihan itu me time kita. Oke? Yang penting suka dulu sama latihan. Suka dulu, betul. Suka dulu sama latihannya. Kalau udah suka mau nggak mau akan terus dikerjakan Ya. biasanya. Nah, Kalau nggak suka susah. Ya, betul. Oke, makasih Terima Coach kasih Mimel, Coach banyak, Efra. terima kasih. Thank you semuanya.